ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para habaib, para masyayikh, para kiai, para tuan guru, keluarga besar, ikhwan akhwat Tarekat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk banyak melakukan kebaikan demi kebaikan, mendengarkan ayat Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita berkumpul kecuali untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita untuk melakukan amal ibadah sehingga amal ibadah kita mendapatkan keridhaan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan yang tak dimiliki oleh mereka para nabi-nabi yang datang sebelumnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah berikan kepada baginda Rasul sebagai sebuah keutamaan yang sehingganya keutamaan itu dimiliki oleh kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga atas para sahabat baginda Rasul, keluarga baginda Rasul, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan yang disebut sebagai bulan yang diharamkan oleh Allah, satu-satunya bulan yang disebut dengan sebutan Syahrullahil Haram. Bulan ini disandarkan kepada Allah. Jika bulan ini disandarkan kepada Allah, maka bulan ini adalah bulan yang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan perhatian sedemikian sempurnanya kepada setiap hambanya, sehingganya disebut sebagai Syahrullahil Haram, bulan Allah yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan keagungannya, Allah meletakkan segala kasih sayangnya di bulan ini yang tak ada di bulan-bulan yang lain. Saking banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan ini. Banyak riwayat di dalam kitab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah," kata para sahabat kepada baginda Rasul, "Lima sumiya Rajab?" Mengapa kemudian bulan ini oleh Allah diberi nama dengan sebutan Rajab? Ingat, penamaan bulan itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahr." Sesungguhnya iddatash syuhur, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jauh sebelum manusia memberikan nama kepada bulan-bulan ini, Allah sudah memberikan namanya. Jauh sebelum manusia kemudian membuat hitungan yang disebut dengan Masehi, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan nama bulan. Allah Subhanahu wa taala mengikat manusia, Allah mengikat manusia di dalam yang namanya waktu.
Di dalam waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengikat manusia dengan yang namanya hari. Allah mengikat manusia dengan yang namanya siang dan malam. Allah mengikat manusia dengan namanya yang seminggu, sebulan, setahun. Sehingga kita kadang dikatakan umur berapa sudah. Kenapa? Karena kita diikat oleh waktu dan tak bisa lari dari itu. Itu sebab suatu ketika bertanyalah para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lima sumya Rajab. Mengapa dinamakan Rajab ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu yatarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Kenapa diberi nama Rajab? Kata baginda Rasul karena di dalam bulan Rajab yatarajjab. Turunnya enggak tanggung-tanggung, banyak yang Allah turunkan. Penuh yang Allah turunkan di bulan ini. Fihi khairun katsirun, kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Rajab itu Allah curahkan luar biasa di bulan Rajab. Sehingganya apa saja yang kita kerjakan di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batasan yang manusia tak mengetahui. Sehingganya seandainya kita benar-benar melakukan ibadah di bulan Rajab ini karena Allah Subhanahu wa taala, sekali saja bisa jadi ia akan mengalahkan peribadatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang datang sebelum kita. Manusia sebelum kita dikasih umur panjang, Pak. Manusia sebelum kita umurnya minim ratusan tahun, sedangkan kita hitungannya di bawah 100 saja. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka ketika mereka memiliki usia ribuan tahun yang dibentang oleh Allah untuk mereka? Sedangkan kita adalah umat yang paling terakhir, sudahlah postur tubuh paling kecil. Bukan cuma itu saja, tetapi kita juga adalah umat yang paling pendek umur. Enggak begitu jauh dari zaman baginda Rasul. Ada satu kaum disebut dengan sebutan kaum Sasani. Namanya Sasani. Mereka mendiami tepian dari sungai Nil yang berada di Mesir. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati umurnya itu 200, tidak ada. Rata-rata di atas 200. Itu beberapa ratus tahun saja sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kita mana? 100 tahun lebih sedikit di kampung kita ya 1-2 orang aja. Kalau yang 40 pasaran, 60 kebanyakan. Berarti memang kita dipersiapkan untuk umat yang terakhir yang umurnya pendek. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kita keagungan di dalam bulan-bulan itu. Seandainya di bulan-bulan itu kita maksimalkan betul ibadah kita, demi Allah, mereka yang berusia ribuan tahun akan merasa iri kepada kita dengan adanya bulan Rajab, dengan datangnya bulan Sya'ban nantinya, dan datangnya bulan Ramadan. 3 bulan ini saja umpamanya kita maksimalkan betul, demi Allah umur 2000 tahun tidak ada apa-apanya dibanding dengan umur kita. Ini karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada bulan Rajab, Pak, kalau nggak ada Sya'ban, kalau nggak ada bulan-bulan Allah, rasanya kita adalah umat yang terakhir yang betul-betul rugi betul. Karena apa? Tak ada keistimewaan sama sekali kepada kita, sehingga kita tak akan mampu mengalahkan umat-umat yang terdahulu, apalagi umat dari Nabi Allah Nuh alaihissalam yang umurnya ribuan tahun. Konon umat Nabi Allah Nuh itu kalau mati umur 200 itu masih kanak-kanak, meninggalnya masih kanak-kanak. Alhamdulillah wa iyyadubillah. Itu sebab mumpung Allah berikan kita waktu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kita dengan masuknya kita di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kita betul-betul maksimalkan 3 bulan ini agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, karena kita jauh lebih banyak memiliki keutamaan dibandingkan umat-umat yang lain. Di waktu yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatalah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bulan Rajab. Apa kata baginda Rasul? Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Kata baginda Rasul, ketahuilah
bahwa sesungguhnya di dalam surga ada sungai yang namanya Rajab. Nama sungainya Rajab. Ini kalau Rasulullah yang cerita, pantas. Karena apa? Baginda Rasul melakukan perjalanan tadi dan baginda Rasul menyaksikan satu persatu. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, ketika baginda Rasul menyaksikan sungai yang terbuat dari madu, baginda Rasul bertanya, untuk siapakah sungai ini? Untuk mereka yang begini, begini dan begini. Ketika baginda Rasul melihat sungai yang terbuat dari susu, airnya jauh lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es yang ada. Baginda Rasul bertanya, untuk siapa ini? Buat orang yang pernah puasa sehari saja di bulan Rajab. Apa cuma minum saja kemudian dimasukkan ke neraka lagi? Enggak, berarti dia adalah penghuni surga. Hanya dengan sekali saja berpuasa. Nah, ini dalam riwayat yang lain disebutkan, inna fil jannati nahar, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai, yuqal lahu Rajab. Disebutnya sebagai Rajab, sungai Rajab namanya. Man sama min Rajab yauman wahidan, barang siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, apa kata baginda Rasul? Sagahullahu min dzalika. Allah akan berikan dia minum dari sungai tadi seharian. Tidak repot-repot Pak, sehari. Dulu ketika saya belajar di negeri Hadramaut, saya pernah bertanya kepada guru saya, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, ya Habib, bagaimana kebiasaan orang-orang di Hadramaut? Beliau kemudian bercerita, kami mulai usia kanak-kanak diminta untuk berpuasa. Kapan itu Habib? Di awal bulan Rajab. Tetapi karena Rajab itu adalah bulan yang memiliki keutamaan, maka orang-orang tua kami mengatakan apa? Jika dihidangkan kepadamu sesuatu yang baik, mustahil rasanya kita mau meninggalkannya. Artinya kita bakal menghabiskan. Seandainya disuguhkan kepada kita makanan yang semuanya enak-enak, bisa jadi kita habiskan. Nah, ini Allah sedang suguhkan makanan surga kepada kita. Allah sedang hadapkan kepada kita hidangan-hidangan yang berasal dari surga. Akankah kau membiarkan bersisa? Demi Allah tidak. Maka kemudian kami, kata beliau bercerita kepada saya, tidak pernah menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Rajab, dari tanggal 1 kami berpuasa sampai habisnya bulan Rajab dan terbitlah fajar bulan Sya'ban. Jika engkau tahu keutamaan di dalam Sya'ban sebagaimana diceritakan oleh baginda Rasul, maka engkau pun tidak akan pernah meninggalkan keutamaan di dalamnya. Maksudnya puasalah di bulan Sya'ban. Lalu beliau berkata, setelah Sya'ban ada bulan Ramadan wajib. 10 pertama dengan keutamaannya, 10 kedua dengan keutamaannya, dan 10 yang ketiga pun memiliki keutamaan. Baru setelah itu masuk di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal ya hadir, di bulan Syawal itu 6 hari di bulan Syawal itu adalah puasa yang sungguh luar biasa. Suruh puasa lagi. Jadi mereka berpuasa di Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan 6 hari. Waktu itu saya tanya, yang di depan kan 6 harinya, di tengah atau di belakang? Semua di bulan Syawal itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jika dihidangkan kepadamu kebaikan dari Allah, jangan kau sia-siakan, habiskan semuanya. Syawal puasa habis. Setelah itu masuk apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Semuanya adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kata mereka, kata beliau, kami di masa kecil kami ketika kami berpuasa sebanyak 7 bulan dalam setiap tahun. 7 bulan puasanya. Namun yang kita berapa? Senin, Kamis kalau ingat 13, 14, 15 kalau pas lagi punya masalah. Lalu kapan kita akan meniru mereka yang apabila dihidangkan kepada mereka apa-apa yang berasal dari Allah, maka mereka menghabiskannya dan tidak menyisakan sama sekali buat apa yang setelahnya. Artinya mereka tidak menyia-nyiakan. Seandainya 7 bulan ini dimaksimalkan, maka tak ada kaum, tidak ada umat
yang mampu mengalahkan apa yang kita lakukan. Itulah yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada kami untuk kemudian berpuasa di bulan Rajab sampai kepada bulan Sya'ban, baru kemudian masuk kepada bulan Ramadan. Atau di dalam riwayat yang lain juga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatimmu shauma syahri ba'da syahri Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Baginda Rasul itu belum pernah menyempurnakan puasanya sebagaimana puasa Rajab dan Sya'ban. Dari sini yang kemudian diambil oleh ulama-ulama Hadramut bahwa baginda Rasul belum pernah menyempurnakan puasa di bulan-bulan yang lain semisal Rajab, Sya'ban. Sehingganya pernah didapat baginda Rasul berpuasa di bulan Rajab secara penuh. Pernah juga didapat baginda Rasul berpuasa secara penuh di bulan Sya'ban. Inilah yang kemudian diambil oleh ulama Hadramut dan diterapkan mulai usia kanak-kanak. Kemudian lagi di dalam riwayat yang lain, Abdullah ibn Abbas bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Abbas mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata baginda Rasul? Man shama yawman fi syahri haram. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan haram. Ingat kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ini secara umum. Berarti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Apa kata baginda Rasul? Barang siapa berpuasa sehari di bulan yang diharamkan, kataballahu lahu bikulli yaumin syahran. Puasanya sehari sama dengan satu bulan. Puasa satu hari sama dengan satu bulan. Berarti kalau satu bulan puasa berapa tuh? 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun, Pak? 2 tahun setengah. Kalau 4 bulan kita puasa semuanya, nah disinilah yang dilipat gandakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, puasa sehari sama dengan 60 tahun. Di dalam ada riwayat yang menyebutkan 60 tahun. Nah kalau kita puasa sebulan penuh, kalau satu harinya sama dengan 60 tahun, sudah selesai. Sama dengan 1.800. Kalau 1.800 gampang kita kalahkan umat dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini keutamaan yang Allah berikan. Makanya kita umat yang terakhir dengan keutamaan yang luar biasa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ini di dalam sebuah riwayat. Kemudian ada lagi riwayat lagi, man ahya lailatal rajab. Barang siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab, kemarin sudah lewat. Wa shama yawman at'amahu Allahu min thimaril jannah. Jika seseorang berpuasa di awal Rajab, 1 hari di awal masuknya Rajab, apa yang Allah berikan kepadanya? Allah akan memberikan makanan kepadanya dari makanan surga. Riwayat menyebutkan beberapa orang di antara para ulama pernah membuktikan sesaat sebelum mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Berikan kepadanya makanan surga, sehingga mereka telah makan makanan surga sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di surga atau di mana? Ulama menyebutkan ada sebagian di antara mereka yang Allah beri makanan itu sesaat sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah diberikan surganya sebelum dia masuk ke dalam surganya. Ia telah diberikan makanan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Apalagi wa kasahu min hudril jannah, dan Allah memberikan pakaian kepadanya, pakaian yang berasal dari surga. Konon pakaian orang surga itu emas. Pakaiannya adalah emas. Makanya dalam hadis itu hadani haramani ala ummatil rijal. 2 hal yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Apa itu? Dhahab, emas dan sutra. Itu untuk orang laki-laki nggak boleh. Kalau kalian telah memakainya di dunia, Allah haramkan pakaian itu nanti di akhirat. Itu
sebab laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak boleh juga pakai yang namanya sutra. Kalau cuma dijadikan hiasan pada baju bed, variasi di baju bed, tidak boleh lebih dari 4 jari lebar. Dalam fikih kita, di dalam fikih kita biasanya dibuat untuk kerah baju atau dibuat variasi pada pakaian. Itu nggak apa-apa kalau yang begitu, asal tidak lebih dari 4 lebarnya, tidak lebih dari 4 jari. Nah, itu di dalam. Nah, kalau orang telah menggunakannya di surga, kalau telah menggunakannya di dunia, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenakan pakaian ini kelak di surganya. Nauzubillah wal iyad billah. Kemudian apa lagi? Wasaqahullahu min rahiqil mahtum. Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang tadi itu minum di telaga yang disebut dengan Rahiq al-Mahtum. Nama sebuah tempat di mana tempat ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala kenikmatan di dalam kenikmatan surga, Allah tempatkan di tempat ini. Kecuali orang tidak akan mendapatkan hal itu, tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan ketika dia berpuasa di malam 1 Rajab. Itu ada 3 orang yang nggak dapat. Walaupun dia berpuasa, dia nggak dapat. Apa itu yang pertama? Man qatala nafsan. Orang yang membunuh orang lain. Pahalanya ketika dia berpuasa kemudian dia membunuh orang ini, Allah tidak menjanjikan baginya balasan yang telah disebutkan tadi. Yang kedua apa? Au sami'a mustaghithan yastaghithu billahi bilailin aw nahar ya ghaudha billahi falam yaghith. Orang yang meminta kepada kita dan memintanya tadi itu dengan apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya kita menolongnya, tetapi kita tidak menolong orang yang telah meminta kepada kita tadi. Orang yang seperti ini juga tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah. Jika seseorang telah minta kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberi. Sebab di bulan Rajab ini kalau bisa sedekah kita lancar ya. Berikan mereka yang memerlukan. Di sini disebutkan yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ausyaka ilaihi akha. Datang kepadanya salah seorang keluarganya, salah seorang saudaranya, hajatan falam yufarrij anhu. Dia minta tolong kepada kita, tetapi kita tidak bisa membantunya. Padahal kita bisa, tapi kita tidak membantunya, maka orang ini pun tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan yang mau dipinjemin nggak berani juga, kan manusia memang begitu. Manusia memang begitu. Nauzubillah wal iyad billah. Maka ketiga orang ini tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Juga di dalam banyak riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita tentang malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Mu'tah, di perang Mu'tah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dekat pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul mengetahui pasti kapan dia harus kembali kepada Allah. Baginda Rasul tahu persis kapan harusnya baginda Rasul kembali kepada Allah. Itu sebab ketika perang Mu'tah terjadi, baginda Rasul sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihissalam. Saling pandang memandang mereka karena mereka sama-sama tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perang Mu'tah adalah perang yang paling akhir yang dilakukan oleh baginda Rasul sebelum baginda Rasul kembali kepada Allah. Jadi baginda Rasul tahu umurnya kapan harus kembali kepada Allah. Di mana baginda Rasul tahu? Di malam Isra dan Mi'raj. Itu sebab tak kala perang Mu'tah, malaikat Jibril menemani baginda Rasul, satu-satunya makhluk yang mengetahui dan melihat bersama bagaimana perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasul bertanya, "Ya Jibril,
hal tanzilu ba'di. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, apakah turun ke muka bumi? Kira-kira kalau Rasulullah nanya begini kan kita paham. Sepeninggalku nantinya, apa ente masih mau turun lagi ke bumi ini? Dalam riwayat diceritakan, malaikat Jibril itu nggak betah Pak tinggal di langit yang ketujuh semenjak baginda Rasul SAW diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi dalam jasad, dalam bentuk jasad. Sejak saat itu malaikat Jibril nggak pernah betah. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan baginda Rasul, karena baginda Rasul adalah letak keridhaan Allah. Gak pernah sama sekali. Maka di dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril turun sebanyak 124.000 di zaman baginda Rasul SAW hanya untuk berjumpa dengan baginda Rasul SAW. 124.000 kali turun. Kalau di zaman nabi-nabi yang lain, malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu saja. Jadi sepeninggal baginda Rasul kan sudah tidak ada kenabian gitu. Lalu apa kerjaan malaikat Jibril? Apa kemudian dia nganggur sambil ngopi begitu? Alhamdulillah wa liyadillah. Pekerjaan malaikat itu dari awal apa? Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima. Kalau terakhir itu wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Kami yang senantiasa menyucikan nama, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan ya Kudus. Senantiasa mereka berzikir kepada Allah, itu tugas awal dari malaikat. Sedangkan malaikat Jibril, selain dia memiliki tugas sebagaimana malaikat-malaikat yang lain, dia juga memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Sepeninggal baginda Rasul, tugas utamanya ada. Jadi bertanyalah Rasulullah, ya Jibril, hal tanzilu ba'di? Apakah setelah aku nantinya meninggal, kau akan turun ke muka bumi? Karena kenabian sudah tidak ada. Apa jawab malaikat Jibril? Qala na'am ya Rasul. Ya, saya masih turun. Saya masih turun. Na'am ya Rasulullah, anzilu asyrata marrat. Aku akan turun 10 kali lagi. Sepeninggalmu nanti, aku masih akan turun ke muka bumi sebanyak 10 kali. Tetapi turunku ya Rasulullah ada tujuan. Apa itu? Arfa'u asyra jawahir minal ardh. Aku akan mengangkat 10 perkara di muka bumi. Aku akan angkat 10 perkara yang ada di muka bumi. Kemudian baginda Rasul bertanya, "Wa ma tarfa'u?" Apa yang akan kau angkat dari umat ini wahai Jibril? 10 hal itu apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, "Arfa'ul barakah minal ardh." Yang pertama, aku akan angkat keberkahan di muka bumi. Keberkahan di muka bumi. Perlahan-lahan memang mulai kurang berkah kita. Kalau kita melihat orang tua kita dulu, mereka menanam padi 7 sampai 8 bulan lah kalau yang dulu. Tapi untuk setahun cukup aja. Sekarang 3 kali Pak, nggak ada cukup-cukupnya. Na'udzubillah wa liyadillah. Ini tanda keberkahan itu telah diangkat oleh malaikat Jibril. Apalagi keberkahan lain yang diangkat Habib? Banyak. Di antaranya juga malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Arfa'u min qulubil khalq ar-rahmah." Akan aku angkat kasih sayang di antara manusia. Sehingga di akhir zaman nantinya manusia tak lagi memikirkan. Walaupun sesama manusia mereka membiarkan begitu saja. Padahal dalam keadaan perlu, padahal keadaan genting, keadaan darurat, dia memerlukan sesuatu. Allah angkat rasa itu dan mereka tak lagi peduli kepada sesama manusia. Kayaknya di zaman sudah mulai, zaman ini sudah ada, dan keberkahan kasih sayang itu mulailah kemudian hilang di antara kita. Apalagi arfa'u syafaqah min qulubil aqarib. Aku akan angkat kasih sayang di antara sesaudara. Mulailah sesaudara tengkar gara-gara warisan, gara-gara apa? Akhirnya apa? Gak nyapa, gak saling tegur sapa berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini pun juga diantaranya yang diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apalagi yang berikutnya, kata malaikat Jibril, arfa'ul adla minal umara. Aku akan angkat keadilan dari para penguasa. Artinya apa? Mereka
mufsidin, mereka senantiasa zalim, mereka akan menjadi orang-orang yang diktator, yang hanya kepentingannya sendiri yang diutamakan, sedangkan umat tak lagi diberikan perhatian. Kalau sudah masuk zamannya, ya memang sekarang ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya memang semuanya ini sudah terjadi. Bahkan kata malaikat Jibril apa lagi? Arfa'ul haya minan nisa. Aku akan angkat rasa malu dari para perempuan. Apa ini waktunya? Begitu kejadian. Tak sungkan-sungkan lagi seorang perempuan kemudian apa? Dengan mudahnya untuk menyerahkan diri. Naudzubillah wa iyyakum. Murah sekarang. Bisa-bisa memang ramalan boyo-boyo sekarang ini jadinya. Naudzubillah wa iyyakum. Saking mudahnya. Apalagi yang terjadi? Arfa'us sabar minal fuqara. Orang-orang miskin lagi sudah enggak sabar. Kadang terang-terangan mereka mengambil. Karena apa? Mereka sudah hilang kesabaran karena mereka tak mendapatkan perhatian dari orang-orang yang punya. Apalagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arfa'uz zuhud wal wara' minal ulama. Aku akan ambil rasa zuhud. Para ulamanya malah yang ngumpulin harta. Para ulamanya yang kemudian mendukung partai-partai hanya untuk mengambil kepentingan pribadi. Naudzubillah wal iyad. Arfa'us sakha minal aghniya. Akan aku cabut, akan aku ambil kedermawanan mereka, orang-orang yang kaya. Orang kaya sudah enggak mau dermawan lagi, sudah mulai hilang. Kemudian arfa'ul Quran wa arfa'ul iman. Al-Quran akan diangkat. Apa akan diangkat hilang begitu saja? Sebagian ulama menyebutkan demikian, sebagian lagi menyebutkan Al-Quran tak lagi dibaca. Apalagi yang berikutnya? Yang terakhir, keimanan mereka tak berguna, keimanan mereka sama sekali tak ada manfaat. Gampang dan bisa berubah kapan saja. Naudzubillah wa iyyabillah. Mumpung kita masih memiliki semuanya, mumpung kita masih Allah berikan kepada kita keutamaan karena baginda Rasul, maka di waktu yang sempit ini, di waktu yang singkat ini, kita hidup di muka bumi ini, semoga Allah mudahkan segalanya bagi kita. Semoga Allah tidak angkat bagi kita keberkahan selagi kita masih bersalawat, selagi kita masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kesempatan yang ada, waktu yang ada, mumpung kita di bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang memiliki keutamaan, semoga Allah mudahkan bagi kita segalanya, sehingga jika Allah mudahkan bagi kita, kita bisa mengalahkan umat yang terdahulu dan kita akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak lagi yang belum saya ceritakan di dalam kitab ini, karena sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah adalah pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Semoga Allah tuangkan juga kepada kita pengetahuan yang kemudian mendatangkan keimanan kepada kita, kepercayaan di dalam hati kita, sebagaimana baginda Rasul telah melihat di dalam malam Isra dan Mi'raj. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.